Kawan-kawan, kalau Anda berpikir pemerintah Indonesia menyerahkan pengelolaan data pribadi ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang, maka Anda salah besar. Memang, isu ini seksi, sensasional pula, tapi justru karena itulah menjadi sangat rentan disalahpahami. Beberapa pihak buru-buru melempar opini, bahkan tuduhan, seolah negara ini tidak lagi punya kedaulatan data. Padahal mereka lupa atau mungkin sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum dan juga fakta geopolitik digital yang tidak bisa dipelintir semudah itu. Nah, yang terjadi saat ini sebetulnya bukanlah penyerahan data, melainkan pengakuan atas standar. Sebetulnya ini adalah sebuah langkah hukum yang terukur dalam konteks hubungan dagang digital global. Jadi, sebelum kita terjebak pada narasi yang menggiring emosi, mari kita dudukkan dulu persoalan ini dengan data, dengan hukum, dan juga dengan logika kita. Karena ini bukan hanya soal perjanjian dagang, ini adalah tentang diplomasi digital, tentang bagaimana Indonesia membela kepentingan nasionalnya di era data seperti sekarang ini. Pada 22 Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat mengumumkan kerangka kesepakatan perdagangan timbal balik. Ingat ya, kerangka kesepakatan perdagangan timbal balik. Artinya ini masih dalam proses pembicaraan, masih dalam proses finalisasi. Karena namanya saja masih kerangka. Salah satu poinnya yang kemudian menjadi kontroversi adalah Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat adalah negara atau yurisdiksi yang menyediakan pelindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia. Ada dua kata kunci, pengakuan dan juga menurut hukum Indonesia. Kalimat ini kemudian dikutip dan dipelintir dalam berbagai opini di sosial media dan juga bahkan di media mainstream. Ada yang menyebut Indonesia telah menyerah, ada yang bilang ini adalah awal dari hilangnya kedaulatan digital kita. Padahal bila dibaca dengan jernih, kalimat ini sama sekali bukan tentang menyerahkan data, melainkan tentang pengakuan hukum, yaitu bahwa Amerika Serikat dalam konteks tertentu dan juga terbatas diakui sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data yang cukup. Jadi sebetulnya Amerika membutuhkan pengakuan dari Indonesia tentang yurisdiksi mereka itu cukup dalam hal perlindungan data. Dan perlu diingat ya, ini bukan mekanisme bebas sebebas-bebasnya. Tidak serta-merta semua data itu bisa langsung diangkut ke Amerika. Semuanya tetap tunduk pada regulasi yang lebih besar. Namanya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Jadi kawan-kawan, ketika muncul pertanyaan seperti ini, apakah ini berarti data kita akan dikirim seenaknya ke luar negeri? Apakah kita akan kehilangan kendali atas data kita sendiri? Maka jawabannya pun menjadi sangat mudah sekarang. Tidak.